Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Naraswati Laili. Saya merupakan dosen di program studi manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Cabang keilmuan saya adalah manajemen. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya memulai karir sebagai dosen kontrak sejak 2017 dan menjadi dosen tetap non-PNS pada tahun 2019. Selama kurang lebih 7 tahun menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah berikut. Yang pertama, penganggaran perusahaan, kemudian manajemen strategik, statistika, manajemen sains, dan sistem informasi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah pokok saya, yaitu penganggaran perusahaan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem penganggaran di dalam perusahaan. Pada mata kuliah ini, materi yang dibahas antara lain adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran harga pokok penjualan dan harga pokok produksi, anggaran piutang, anggaran kas, anggaran modal, anggaran neraca, laba rugi dan break-even point, pendekatan activity based budgeting. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teori serta metode terkait penyusunan anggaran perusahaan hingga pengaplikasiannya. Pengalaman belajar yang dilakukan mahasiswa antara lain meliputi aktivitas mengamati, membaca, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan, mempraktekkan, dan mencipta. Sistem evaluasi yang digunakan menggunakan penilaian otentik dengan teknik penilaian tes, observasi, kinerja, dan penilaian produk. Dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK berikut. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar sistem penganggaran perusahaan secara menyeluruh. Kedua, mahasiswa mampu merancang, membuat, dan menganalisis penganggaran perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan serta mengambil keputusan dalam kebijakan penganggaran di dalam perusahaan. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS dan terdapat beberapa referensi utama dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah Budgeting, Profit Planning and Control, karya dari Wells tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah buku anggaran bisnis karya Gunawan Adisaputro dan Yunita Anggraini. Kemudian yang ketiga adalah Budgeting, Perusahaan, Koperasi, dan Simulasinya karya Suhadi. Kemudian yang terakhir, Penganggaran karya Rudianto tahun 2009 dari penerbit Erlangga. Dalam setiap proses pengajaran mengandung 3 aspek, yakni delivery, interaction, dan assessment. Untuk mendukung aspek delivery, saya memulai perkuliahan dengan motivasi dan apersepsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif agar mahasiswa siap untuk belajar. Selanjutnya, saya menyajikan materi yang terstruktur dan sistematis untuk membangun struktur kognitif mahasiswa. Kemudian untuk aspek interaksi, saya mengelola diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong mahasiswa menyampaikan hasil pemikirannya. Langkah selanjutnya adalah assessment. Evaluasi terhadap pencapaian belajar mahasiswa terdiri dari yang pertama adalah tugas individu sebesar 15%, kemudian tugas kelompok sebesar 20%, kuis besar sebesar 25%, dan nilai UAS sebesar 40%. Sebagai contoh, kali ini saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Nindya ya di sini ya.
di mata kuliah penganggaran perusahaan. Dan sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu ikhtiar kita untuk mencari ilmu dengan berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kemudahan dalam memahami materi di dalam proses belajar kita pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa cukup? Oke, ya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Gimana liburnya kemarin? Katanya habis libur panjang. Tertekan, Bu. Oh, tertekan. Aduh, ini kalau liburan malah tertekan ya. Tenang, hari ini kita tidak akan terlalu tertekan karena hari ini kita akan menghitung duitnya orang gitu kan. Makin tertekan lagi. Oh, makin tertekan lagi. Oke. Ya. Seperti yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan penganggaran perusahaan. Cukup banyak ya kemarin yang akan kita pelajari. Tapi yang paling pertama adalah kita akan membahas terkait dengan anggaran penjualan. Betul, anggaran penjualan itu adalah anggaran pertama yang akan kita pelajari di dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, hari ini ada beberapa hal yang akan kita targetkan untuk kita pahami ya teman-teman ya. Yang pertama nanti teman-teman harus bisa menjelaskan terkait dengan pengertian apa definisinya anggaran penjualan dulu. Jadi hari ini kita akan fokus di anggaran penjualannya. Kemudian selain pengertian, teman-teman nanti juga akan mencoba memahami konsep dasarnya dari si anggaran penjualan, kegunaannya apa, kemudian faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan itu ternyata nggak cuma satu, ada banyak hal yang nanti mempengaruhi. Itu nanti akan kita lihat. Kemudian nanti juga teman-teman juga bisa menyebutkan dan menjelaskan prosedur penyusunan anggaran penjualan. Terakhir, yang paling penting adalah teman-teman bisa membuat anggaran penjualan. Itu yang paling penting. Karena tujuan di mata kuliah ini adalah teman-teman harus bisa membuat anggaran perusahaan secara keseluruhan. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti agendanya ada dari anggaran penjualan, kemudian nanti kita akan bahas sedikit istilah-istilah yang ada di dalam anggaran penjualan, nanti cukup banyak ya. Kemudian ada kegunaan anggaran penjualan itu untuk apa? Karena percuma kalau teman-teman itu belajar tapi nggak tahu fungsinya. Iya. Ya kan sama aja ya, saya belajar buat apa sih? Oh, saya belajar yang penting dapat ijazah, dapat nilai, selesai kayak gitu. Kan nggak kayak gitu. Namanya juga kita kan berikhtiar mencari ilmu. Ilmu itu harus ada manfaatnya nanti. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat faktor apa yang mempengaruhi anggaran penjualan. Terakhir adalah nanti ada peramalan penjualan. Jadi kita akan sedikit main ramal-ramalan. Tapi ini berbeda ya, bukan ramal bintang, bukan ramalan jodoh. Ini adalah, kenapa Mas? Ramal duit. Oh, ramal duit, bener. Kita ngeramal duit. Ramal duitnya orang tapi ya sekali lagi. Ya nggak apa-apa, besok kalau kalian punya perusahaan, silahkan kalian bikin anggaran bisnis kalian sendiri-sendiri. Jadi ini fungsinya adalah kalian juga punya bisnis sendiri, kalian bisa menyusun anggaran penjualan kalian sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita sedikit overview ini materi yang kemarin sudah saya sebutkan juga. Kita ada dua jenis anggaran, ada anggaran operasional dan juga nanti ada anggaran keuangan. Dua kelompok besar. Nah, kita yang masih di tahap paling awal nih teman-teman ya. Kita nanti akan ada di anggaran operasi, di anggaran penjualan gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum masuk spesifik terkait dengan anggaran penjualan, kita harus tahu apa itu dengan definisinya anggaran penjualan. Sebenarnya kalau yang teman-teman pahami, ada nggak di sini yang bisa kasih tahu apa sih yang kalian pahami terkait dengan anggaran penjualan? Bisa angkat tangan. Oke, gimana Mas? Secara sederhana, ini adalah rencana pendapatan atau pendapatan dari perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih seperti itu. Oke, pendapatannya perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih gitu ya. Oke, sip. Ada satu lagi yang bisa ngasih pendapat? Belum ada?
Belum, oke. Nih saya kasih gambaran simpelnya ya, seperti yang ada di slide. Secara sederhana tadi sudah disebutkan bahwa rencana pendapatan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Itu untuk definisi dasarnya. Tapi secara perspektifnya perusahaan, anggaran penjualan itu merupakan titik sentralnya atau titik awalnya di dalam perusahaan membuat anggaran selanjutnya. Kan nanti ada anggaran produksi, anggaran marketing, nanti ada anggaran misalnya untuk biaya gaji dan seterusnya. Itu basicnya ada di sini nih. Jadi ini paling penting dan harus dilakukan. Itu ya. Makanya nanti kegunaannya anggaran penjualan itu sebagai dasar penyusunan anggaran. Kalau kalian salah di anggaran penjualan, ke belakangnya nanti juga salah. Nah, itu yang nanti punya efek yang cukup bahaya kalau di tahap ini kalian tidak terlalu hati-hati. Jadi harus benar-benar dipahami secara mendalam, dilakukan secara benar supaya nanti ke belakangnya nggak perlu ngulangin lagi, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini deh, ini kita punya soal sedikit basic ya. Ini karena teman-teman kan udah semester 3 ya, udah ngambil akuntansi dasar. Nah sekarang, semoga teman-teman masih ingat penjualan kotor kan ya? Masih. Oke, nah sekarang kalau diketahui ada diskon penjualan sebesar 10%, berapa sih diskon 10%? Oke, yang sini dulu ya. Berapa? Berarti 10% dari penjualan kotor. Dari penjualan kotor itu 1.500.000, berarti 10%-nya adalah 150.000. Oke, betul. Jadi diskon penjualan 10% dari penjualan kotor 1.500.000 itu adalah 150.000. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi sudah diketahui retur penjualannya 200.000. Jumlah potongan dan juga retur jadinya berapa? Oke, Mbak Rifa gimana? Jumlahnya adalah 350.000. Oke, didapatkan dari mana 350.000 itu? 350.000 didapatkan dari 150.000 dan diskon penjualan 10% ditambah dengan retur penjualan sebesar 200.000. Oke, betul sekali ya. Jadi ada diskon penjualan 10%, kemudian ditambahkan dengan retur penjualan sebesar 200.000, totalnya jadi 350.000. Oke, kemudian yang terakhir, ada berapa sih jadinya penjualan bersih? Oke, silahkan Mas. Total penjualan bersihnya itu berarti ada 1.150.000 itu didapat dari penjualan kotor sejumlah 1.500 dikurangi jumlah potongan dan retur sebesar 350.000. Oke, betul sekali. Ini ya. Jadi untuk jawabannya seperti ini. Tadi diskonnya 10%, dari penjualan kotor kita kurangi dulu diskonnya. Jadi 10% jadi 150.000, kemudian retur penjualan 200.000, totalnya jadi 350.000. Sisanya penjualan bersih adalah 1.150.000 rupiah. Nah, ini adalah yang nanti akan teman-teman hitung sebagai anggaran penjualan bersihnya. Karena penjualan nanti akan ada beberapa jenis atau komponen. Oke, nah mungkin kalau dari soal yang sebelumnya kita kerjakan, kita menemukan beberapa istilah yang akan sering kita temukan di dalam anggaran penjualan. Ada penjualan itu sendiri, kemudian ada diskon, kemudian ada retur. Jangan sampai kelupaan ya. Retur itu adalah pengembalian. Ketika misalnya kalian jualan barang gitu ya di Tipcare, terus ternyata konsumen kalian itu merasa, oh ini barangnya nggak cocok, saya kembaliin aja. Nah, itu akan menjadi barang retur. Dan itu nanti akan dihitung juga secara keuangan. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini nih yang paling penting. Ternyata anggaran penjualan yang tadi sangat penting di dalam anggaran perusahaan itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Nah, nanti akan ada beberapa faktor. Yang pertama kita 3 dulu ya yang akan kita bahas. Ada sisi marketing atau pemasaran, kemudian ada keuangan, kemudian ada sisi ekonomis. Nah, marketing itu gimana sih? Faktor pemasaran itu. Misalnya ada kondisi pasar. Nah, kondisi pasar tuh contohnya apa? Tren mungkin. Tren. Oke, tren apa Mbak misalnya? Misalnya kalau makanan kayak gitu-gitu kan ada kayak masa-masa Up sama downs-nya ya. Oke, jadi ada tren ketika banyak yang membeli, ada yang enggak. Kayak misalnya pas lagi
puasa gitu ya. Ketika puasa pasti harga barang-barang semuanya naik. Kemudian semua permintaan akan melonjak juga. Nah, makanya di sini ada trennya ketika puasa atau lebaran atau akhir tahun biasanya ya. Tutup tahun tuh biasanya justru peningkatan konsumsi juga terjadi. Kemudian keuangan, misalnya sejauh mana sih kemampuan modal kerjanya dalam mendukung pencapaian target penjualan. Karena perusahaan pun juga ada modalnya. Ini tergantung dari masing-masing perusahaan kemampuannya seperti apa. Oke, kemudian yang ketiga adalah sisi ekonomisnya berkaitan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Pernah dengar margin laba? Pernah, ya. Nah, margin laba itu adalah berapa persen sih kalian ngambil untung di dalam perusahaan, di dalam produk kalian. Itu adalah margin laba yang ditentukan oleh perusahaan. Berani nggak ngambil banyak atau dikit nih? Nah, itu yang nanti salah satunya penentunya adalah dari perusahaan. Oke, kemudian masih ada sisi teknisnya, faktor teknis, misalnya kapasitas terpasang mesinnya. Berapa banyak toh kalian punya mesin? Karena semakin banyak mesin yang dimiliki, semakin banyak yang diproduksi. Semakin banyak yang diproduksi, berarti pendapatannya makin meningkat juga. Nah, kemudian kebijakan perusahaan, misalnya ada perusahaan yang IPO. Ada yang pernah dengar IPO, Initial Public Offering? Pernah ya? Perusahaan yang dia melantai di bursa. Ketika dia melantai di bursa, dananya biasanya perusahaan itu makin banyak. Ketika modalnya makin banyak, dia bisa beli banyak mesin, bisa beli banyak mungkin kendaraan untuk modal kerja, sehingga pendapatannya mungkin bisa meningkat dari pemasukannya tersebut. Tuh. Kemudian ada perkembangan penduduk, misalnya mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut, karena itu akan mempengaruhi berapa banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kondisi negara. Ini nih yang baru, yang sekarang ya, ada perang apa enggak ini? Ada tarif war atau enggak ya? Misalnya Indonesia kena tarif berapa persen? 30 apa 13? 30, kalau nggak salah 35% nih yang terbaru. Nggak tahu ya nanti gimana nih bargainingnya sama Trump ya, kita lihat. Nah, itu adalah salah satu faktor juga yang menentukan kemampuan ekonominya perusahaan. Itu juga akan mempengaruhi nih anggarannya perusahaan. Jadi so many factors that can affect si anggaran perusahaan ini tadi. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi faktor saja ya. Jadi di dalam manajemen, di dalam anggaran perusahaan itu kita tidak hanya fokus dalam akuntansinya, sisi keuangannya aja, tapi banyak faktor yang akan kita pertimbangkan. Itu adalah besok tugas kalian sebagai seorang manajer di dalam perusahaan. Mungkin nggak cuma manajer, tapi bisa jadi kalian CEO perusahaan. Siapa yang mau jadi CEO sekarang? Mau. Oke, yang lainnya nggak mau jadi CEO ternyata. Presiden. Oh, presiden. Aduh, berat lagi. Saya maunya jadi istri CEO, Bu, gitu ya. Lebih enak lagi gitu ya. Oke, baik. Nah, ini nanti akan ada contoh soal faktor ekonomi. Jadi saya tidak akan terlalu mendetail terkait dengan kasus ini, tapi saya akan memberikan gambaran bahwa kalau misalnya yang diproduksi itu semakin meningkat, rentabilitas ekonominya pun juga akan meningkat. Misalnya di kasus ini yang diproduksi adalah berapa unit di sini? 1000 unit. Nah, 1000 unit ini ternyata menghasilkan penjualan 50 juta. Yang total 50 juta. Oke, kemudian jadinya laba usahanya berapa kalau misalnya 1000 unit yang paling bawah tuh? Kelihatan nggak? 5 juta. Oke, nah kalau misalnya yang diproduksi yang kedua itu adalah 1.700 unit, ini berapa laba usahanya? Yang paling bawah 13 juta rupiah. Nah, di sini ternyata rentabilitasnya di 38,2, yang sebelumnya ini adalah 25. Kemudian ketika yang diproduksi itu meningkat, dia akan menjadi 38,2%. Artinya apa? Semakin banyak yang diproduksi, rentabilitas ekonominya di perusahaan itu akan semakin meningkat. Begitu. Jadi makanya ini biasanya perusahaan akan nge-push untuk memproduksi supaya profitnya juga akan semakin meningkat. Gitu ya, itu gambaran kasusnya. Oke,
Baik, nah ini tadi sedikit gambaran terkait anggaran perusahaan. Nah selanjutnya teman-teman silahkan tugasnya mencari tahu terkait dengan peramalan penjualan. Karena kita tidak hanya menghitung, karena penjualan itu kan belum terjadi ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah melakukan prediksi atau peramalan. Ada yang bilang katanya nggak boleh bilang ramal-ramal, bilangnya prediksi atau perakiraan. Ya terserahlah, itu adalah istilah. Nah kalau di sini saya ngambilnya tetap pakai peramalan penjualan ya. Nah nanti akan ada 3 metode, ada judgmental method, kemudian ada statistic method, dan specific purpose method. Nah 3 metode ini nanti macam-macam ya. Mungkin yang paling teman-teman sukai itu adalah statistic method karena banyak hitungan. Suka kan hitungan? Suka. Suka, Bu. Sukanya kebalik ya. Oke, nah makanya ini karena nanti di statistik method kalian akan, karena kalian suka, nanti kita akan banyak latihan di sana. Masya Gitu ya. Alhamdulillah dong ya. Oke, nah 3 metode ini silahkan nanti kalian pelajari, kemudian nanti cari contohnya, kemudian minggu depan akan kita diskusikan kembali terkait dengan peramalan penjualan. Oke, sebelum saya tutup, adakah yang mau konfirmasi terkait tugasnya? Untuk pengumpulannya, mohon maaf, untuk pengumpulan tugasnya seperti apa? Apakah harus ada tulis tangan? Terus dalam pengerjaannya ini individu atau kelompok seperti itu? Oke, terima kasih Mas. Untuk tugasnya silahkan nanti dikumpulkan dalam classroom. Nanti saya akan siapkan linknya. Kalian bisa mengumpulkan. Cukup diketik saja. Nanti tugas ini dikerjakan secara individu. Kemudian nanti jangan lupa dituliskan nama, kemudian NIM-nya, dan juga tanggal untuk mata kuliah ini ya. Jadi tugas ini diberikan pada tanggal berapa. Silahkan kalian tuliskan di file tersebut. Kemudian langsung diupload di classroom saja seperti biasa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup aman untuk tugasnya? Aman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi materi hari ini saya rasa cukup sampai sekian. Pada dasarnya di anggaran penjualan itu yang paling penting adalah teman-teman bisa memahami dulu asalnya dari mana, sumber dayanya, kemudian bagaimana metode perhitungannya, dan nanti kita akan mempelajari bagaimana meramalkannya. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian tadi cuplikan singkat proses pembelajaran di kelas penganggaran perusahaan. Pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu asesor yang telah meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi pada portofolio saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat terus berkembang dan berkontribusi kepada lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.